Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sebagaimana kita pelajari bab demi bab terkait dengan pentingnya afsus salam, kita saling menyebarkan salam di antara kita sesama muslim. Mulai dari bab ke-447 kita diingatkan asal mula ucapan salam itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam, dan tidak ada salam yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jauh lebih baik dibandingkan salam tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita pelajari, ucapan salam ini bermakna keselamatan, bermakna doa untuk saudara kita agar mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Maka yang bisa mendapatkan keselamatan hanyalah mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, ketika bukan orang muslim yang mengucapkan salam, maka kita tidak bisa memberikan keselamatan itu. Sehingga diingatkan ketika ada non muslim mengucapkan salam, maka yang bisa kita jawab ketika dalam bahasa Arab hanya pada sampai wa'alaikum. Jadi salamnya tidak bisa. Nah, ini keselamatannya, kita ini kan muslim. Salam muslim, seseorang yang sudah tunduk taslim, sudah tunduk kepada Allah. Sementara yang belum tunduk, nah di Indonesia umumnya disebut dengan non muslim. Artinya non itu bukan muslim Islam. Atau walaupun kita tahu makna non muslim itu bisa bermakna tidak selamat. Karena muslim itu orang yang selamat, maknanya juga demikian. Sehingga sebagaimana kita ketahui, menyebarkan salam ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi, tidak hanya kepada orang yang kita kenal, namun juga kepada orang yang tidak kita kenal. Dalam hal ini bisa bermakna dalam sebuah pertemuan, pengajian di masjid dan lain sebagainya, maka kita juga harus bisa hangat memberikan salam kepada seseorang yang sudah kita kenal seperti ini, atau mungkin ada saudara baru yang tidak kita kenal. Kita ingat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Jumat itu banyak sahabat-sahabat dari jauh ingin bertemu Rasulullah untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari perjalanan yang jauh. Dan Rasulullah
seringkali menyampaikan kepada para sahabat siapa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan dari sini Rasulullah mengajarkan ketika ada orang yang baru datang, sahabat yang lain tidak kenal, maka maksud Rasulullah salinglah di masjid atau sering bertemu di masjid, tapi belum tentu kita kenal. Atau bahkan mungkin kita juga tidak pernah mengucapkan salam. Nah, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita. Sampai dicontohkan Abdullah bin Mas'ud itu pergi ke pasar bukan untuk belanja, tapi untuk apa? Afsus salam. Sehingga sahabat yang bersama Abdullah bin Mas'ud ini bertanya-tanya, kamu dari tadi ya tidak beli, ya tidak jualan, terus kamu ini ngapain? Saya di pasar itu untuk menyebarkan salam. Ini contoh para sahabat begitu antusiasnya untuk menyebarkan salam. Kita juga diingatkan siapa yang memulai memberi salam. Yang tua haknya lebih besar dibandingkan yang muda, sehingga yang memiliki kewajiban untuk mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang lebih muda kepada yang lebih tua. Orang yang duduk dengan orang yang berkendara, siapa yang haknya lebih besar? Yang mendapat salam orang yang duduk dari orang yang berkendara. Kalau ada dua orang yang sama-sama berjalan, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, dialah yang lebih baik. Ini sampai diatur demikian terkait dengan keutamaan memberikan salam. Sehingga di bab ke-450 kita diingatkan kembali keutamaan salam. Bapak Ibu hadirin, salam itu menjadi kode bagi umat Islam, yang artinya kalau kita ini dalam sebuah komunitas, kode tertentu itu menunjukkan kalau wiki boloi. Nah, salam itu demikian. Sehingga begitu dahsyatnya ketika seseorang itu mengucapkan salam, nanti kita temukan ada keutamaan, ada pahala atau ada kebaikan yang sangat besar diberikan kepada seseorang yang mengucapkan salam. Bab 450 Kitab Al-Adabul Mufrad, keutamaan salam, hadis 986. Abdul Aziz bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir menceritakan kepadaku dari Ya'qub bin Zaid At-Tamimi dari Sa'id Al-Maqburi, an Nabi Hurairah anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin faqala assalamu alaikum faqala ashru hasanatin famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faqala isruna hasanatan famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faqala thalathuna hasanatan faqama rajulun minal majlisi walam yusallim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma awshaka ma nasiya sahibukum idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim fa in badalahu an yajlisa falyajlis wa idza qama falyusallim mal ula bi ahaqqa minal akhirah.
Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lelaki itu mengucapkan Assalamualaikum, hanya mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah bersabda 10 kebaikan. Jadi ketika ada yang mengucapkan Assalamualaikum, maka bernilai 10 kebaikan. Lalu seorang lain melintas seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Faqala, maka Rasulullah menyampaikan, maka beliau menyampaikan 20 kebaikan. Kemudian melintas pula seorang laki-laki lain lalu mengucapkan dengan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bersabda 30 kebaikan. Jenengan bayangkan dalam sehari jenengan afsus salam itu berapa kali, sehingga berapa banyak kebaikan yang kita peroleh ketika mengucapkan salam itu lengkap. Dan ini tidak boleh dibuat main-main. Atau mungkin ada yang ingin menyingkatnya mikum, jadi mboten assalamualaikum tapi mikum. Kadang mungkin tulisannya ya, kalau dalam bahasa Indonesia ASS itu kalau singkatan harus dilanjutkan atau diberi kode dengan titik-titik. Ya, walaupun dalam bahasa Inggris kalau dikaitkan dengan bahasa Inggris artinya tidak baik, artinya bermakna dubur, bermakna pantat gitu. Walaupun maksudnya ketika mengucapkan salam itu WA itu kan cenderung kepingin nyingkat-nyingkat ya. ASS, WRWB, jangan kepingin cepat ya. Ini maksudnya apa ya? Atau mungkin ada yang juga menuliskan salam lengkap, sudah lengkap ini diketik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyampaikan pertanyaan, ternyata salamnya tidak dijawab, langsung dijawab pertanyaannya. Maka di sini terkait dengan tulisan salam yang disampaikan melalui tulisan itu, melalui pesan, melalui WhatsApp itu bisa dijawab secara tertulis, bisa juga ketika kita membaca, kita mengucapkan jawabannya. Maka jangan merasa kalau kemudian loh, aku wis tak ketik tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak dibales. Secara fikih, ulama menyampaikan itu tidak wajib dibales dengan tertulis juga. Tapi bisa saja kita baca Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, tapi dengan lisan kita, langsung kita balas WA-nya. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa salam itu disampaikan ketika kita bertemu, ketika kita bertatap muka, bertemu. Sehingga terkait dengan pesan yang kita kirim tidak harus selalu diawali dengan salam. Ada yang mengawalinya dengan apa? Bismillah. Bismillah, kemudian menyampaikan maksudnya. Guru saya dulu mengajari diantaranya salam itu ketika kita bertemu. Ada yang menyampaikan fokusnya adalah ketika ketemu, kemudian kita mengucapkan salam dengan harapan mendapatkan balasan. Sehingga ketika kita bertamu pada saudara kita, yang kita lakukan adalah ketuk dulu, atau kalau ada bel, dibel dulu. Bukan kemudian kita berteriak-teriak Waalaikum, Waalaikum. Itu bisa jadi mengganggu justru, atau yang di dalam tidak dengar. Kalau di luar ada orang yang teriak-teriak Assalamualaikum, dan kita bahkan punya batasan berapa kali mengucapkan salam, 3 kali. Kalau bel itu ada batasannya tidak berapa kali. Ting tong wis ping 3 rek mulai wis. Ketika kaitannya dengan salam ini kehati-hatian, bahkan saya melihat beberapa adab etika sosial orang-orang
Asia Tenggara, orang Melayu termasuk orang Jawa, itu ketika mengucapkan salam tidak boleh dalam posisi misalkan pintu rumah terbuka ya. Itu anak akan dimarahi kalau dia mengucapkan salam ke rumah tetangganya posisinya di depan pintu yang sedang terbuka. Itu dimarahi, Pak. Jadi dia tidak boleh melihat aurat rumah tetangganya, harus di sebelahnya. Kemudian baru mengucapkan salam. Sampai begitu. Ini rumah yang jelas-jelas pintunya terbuka. Lah nek pun dipageri jenengan intip-intip. Berarti kan tambah nemen. Sudah ditutup ternyata kita masih intip-intip. Ono wonge, sik kelamben tambah nemen ya. Oleh karena itu hati-hati terkait dengan aurat tetangga kita ini. Kita ini kan punya tumal aqrab wal aqrab. Kita punya seseorang yang dekat dengan kita. Dekat itu bisa bermakna urusan nasab kekeluargaan, hubungan darah. Siapa yang hubungan darahnya paling dekat dengan kita. Namun juga kita punya saudara yang bukan hubungan darah, yakni tetangga kita. Ini memiliki nilai yang sama. Ketika kita bertetangga, siapa yang pintunya atau rumahnya paling dekat dengan kita, ini haknya juga lebih besar. Sehingga beberapa kali peristiwa saya sampaikan, gara-gara rumahnya ditutup, diliwati atau diakhirkan ketika memberi sesuatu, muncul kecemburuan. Kenapa? Karena dalilnya sederhana. Lah Pak Dewi omahe luwih ide kok dikarekno. Nah, dalilnya begitu. Ini diantara pengingat kita bahwa ada keluarga itu urusannya dengan garis darah, ada keluarga itu urusannya dengan kemasyarakatan, vertikal dan horizontalnya. Sehingga hak tetangga itu juga perlu diperhatikan, perlu kehati-hatian. Nah, di sini kita diingatkan mengucapkan salam dengan lengkap itu pahalanya lebih banyak atau kebaikannya lebih banyak. Tidak dibuat mainan, berusaha tidak menyingkat ketika berkalimat. Ada yang bukan assalamualaikum tapi mirip songolikur. Kita dengarnya assalamualaikum, enak, dia mengucapkan songolikur, kita menjawab dengan waalaikumsalam. Lu enak ya. Ini peristiwa assalamualaikum ya, jangan ingat assalamualaikum. Orang Yahudi itu mengucapkan kepada Rasulullah, celaka kamu. Maka Rasulullah menjawabnya dengan waalaikum. Iya, kon ya celaka. Maksudnya begitu. Ummul Mukminin Aisyah mengira bahwa Rasulullah mengucapkan waalaikumsalam. Namun ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa apa yang mereka katakan itu tidak baik. Oleh karena itu salam ini menjadi hal yang sangat berharga bagi umat Islam, menunjukkan persaudaraan kita sesama Muslim. Dan kita diingatkan adab atau etika mengucapkan salam, ikhlas. Kita maknai salam kita perhatikan adabnya, sehingga ketika saling mendoakan maka runtuh sudah ego kita, permusuhan kita itu logrok istilahnya dengan salam itu. Bukankah kita diajarkan jika ada dua orang bertengkar karena urusan pribadi, bukan urusan melanggar agama, ini urusan pribadi, sehingga kemudian sampai tidak menyapa selama 3 hari, maka siapa yang terbaik? Yang pertama mengucapkan salam. Dan cukuplah dengan salam ini seseorang dikatakan tidak memutus silaturahim. Jangan mungkin
nggak enak dengan seseorang atau merasa bermusuhan dengan seseorang, ada yang tidak cocok dengan seseorang, geding dengan seseorang. Tapi ketika orang tersebut mengucapkan salam, jenengan menjawabnya, itu bagian dari jenengan menyambung silaturahim. Kita ini kan diingatkan la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus kekerabatan, silaturahim ini, kekeluargaan ini. Maka diantaranya yang bisa menyelamatkan supaya kita tidak disebut orang yang memutus tersebut, maka apa yang kita lakukan ketika kita diberi salam, kita jawab, atau kita berupaya lebih dulu untuk mengucapkan salam. Ya, walaupun ketika kita kadang sudah nemen ya, jengkele nemen itu kan tidak mudah lidah atau lisan kita untuk mengucapkan salam, atau mungkin karena ego kita, gak padha Ustaz, wong koyo ngono ebah. Mungkin akan begitu, tapi sekali lagi inilah Islam. Allah memiliki penilaian terkait dengan seseorang yang pertama mengucapkan salam. Lalu ada seorang lelaki yang bangkit dari majelis itu, tetapi tidak memberi salam. Beliau lalu bersabda, alangkah cepatnya apa yang dilupakan oleh sahabat kalian. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi majelis, hendaklah memberi salam. Mendatangi majelis, hendaklah memberi salam. Jika ia memandang perlu duduk, hendaklah ia duduk. Dan jika dia bangkit, hendaklah memberi salam. Tiadalah salam yang pertama saat datang lebih utama daripada yang akhir saat pergi. Artinya sama-sama penting. Ketika kita datang, kita ucapkan salam. Ketika kita nanti berpamitan, kita juga mengucapkan salam. Dan alhamdulillah di dalam majelis kita, di pengajian-pengajian kita, hal ini menjadi hal yang kita amalkan. Sehingga sekali lagi terkait dengan adab, sangat tidak mungkin ketika kita datang sudah mengucapkan salam, kok selepas itu membicarakan keburukan. Itu kan tidak pas, tidak klop. Karena kita sudah mendoakan, kita sudah mengharapkan bahwa saudara kita ini selamat, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Loh, setelah itu kok dirasani keburukannya, kan tidak masuk akal. Monten enten. Mantun ngaos niki mboten enten. Ya, dalam banyak kepentingan. Karena kalau tidak, maka sebenarnya salam kita adalah pepesan kosong istilahnya. Jadi salamnya hanya formalitas. Tetapi bagi seorang muslim, salamnya itu salam benar. Kata insya Allah nih loh. Banyak orang yang ketika kita mengucapkan insya Allah itu tidak terima. Insya Allah, loh ya jo insya Allah rek pasti ngoten loh. Lah saya nggak bayar urip iki sapa. Kita juga tidak tahu. Tapi insya Allah bagi seorang muslim itu kan kepastian, kecuali Allah memiliki kehendak lain. Dan insya Allah juga tidak bermakna lebih besar prosentasenya, tidak bisa. Ojo lali ya kok ya, nang omahku ya. Ini sudah tidak bisa memang. Iya, insya Allah. Padahal sudah tidak bisa. Itu juga tidak benar. Nah, insya Allah dijadikan alasan untuk tidak hadir. Atau ada yang berargumen, loh, aku kan insya Allah. Padahal dari awal sudah tidak mau datang. Kalau tidak bisa datang, maka disampaikan sepurane ga iso teko. Begitu. Jangan menggunakan insya Allah. Kalau kita sering menggunakan insya Allah kemudian tidak hadir, akhirnya begitu. Yojo insya Allah rek,
sing temen, bisa begitu. Nah, salam juga demikian. Apa yang kita ucapkan dengan salam itu maknanya hanya berisi kebaikan. Kandungan hadis, tata tertib salam dan menjawabnya serta pahalanya telah dijelaskan. Di sini disampaikan salam yang dipakai untuk guyonan itu justru jangan dijawab. Jadi salam yang digunakan untuk guyonan itu jangan dijawab. Misalkan ada yang menggoda gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi lah balas-balesan sampai ping pinten. Dan banyak sekali kadang kita temukan hal itu dibuat guyonan. Ini jangan. Atau yang sifatnya salam ini nggoda. Laki-laki goda perempuan misalnya. Assalamualaikum, niatnya goda, yang perempuan tidak jawab. Yang laki-laki apa kalimatnya? Salam gak dijawab. Dosa sampean. Sing dosa ya sing nggoda niki walaupun salam digawe nggoda, gitu. Kalau yang biasanya itu kan, kalau yang lewat itu tidak berjilbab, maka yang muncul adalah sat-set, suwit-suwit, ngoten biasanya ya. Tapi kalau yang lewat itu berjilbab, godanya dengan apa? Salam. Tapi kalau itu bentuknya goda, tidak dijawab. Karena kalau dijawab, khawatir panjang tambah urusannya. Nah, itu dia. Ini kehati-hatian terkait dengan salam, tidak boleh dipakai untuk mainan. Yang kedua, mengajari manusia tentang ilmu dan kebaikan, serta peringatan kepada mereka dengan jalan yang baik. Ini Masya Allah, salam itu mengajarkan manusia tentang pentingnya ilmu. Kita diingatkan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala abbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini berawal dari ketika Nabi Adam sudah diberikan ilmu, tahu nama-nama benda, maka malaikat tunduk karena keilmuan ini. Jadi karena keilmuan tersebut malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat pun tidak tahu. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu, memori kita itu menyimpan banyak nama dengan mudah. Coba jenengan lihat sekeliling, ada tidak yang tidak bernama? Semuanya bernama. Dan ini tanpa kita sadari, kita dengan mudah mengingatnya. Bagian tubuh kita yang kalau dipisah-pisah ini mungkin miliaran, kita tahu namanya. Dan semuanya bernama. Kalau ada orang ditanya, sampai jenenge sopo? Mboten gak ada. Aneh nama mboten. Namanya siapa? Tidak tahu. Itu aneh sudah. Atau ada benda yang kita tidak tahu, itu bisa kita cari tahu namanya apa. Bahkan nama itu di satu tempat dengan wilayah yang lain bisa berbeda. Bahkan suara bunyi itu tiap daerah atau tiap negara bisa beda-beda. Saya jadi ingat dulu ketika belajar suara bunyi nih. Suara tembakan itu di Indonesia umumnya dor, ya. Suara tembakan itu dor. Tapi dalam bahasa Inggris dor itu bermakna pintu. Kalau ada orang nembak itu dalam bahasa Inggris bunyinya menjadi bang, B-A-N-G, bang, bang, bang. Loh kok gak enak ya? Sampai seperti itu. Itu baru suara bunyi. Dan itu mudah sekali untuk kita ingat. Ada benda baru, handphone yang kita pegang,
itu saja sudah ada berapa bagian dan kita tahu namanya. Dan ini semuanya kita ingat illa masya Allah, kecuali Allah kemudian menghilangkan memori itu dari kita. Maka ketika memori itu oleh Allah dicabut, mulai ada yang silaturahim ke rumah kita, mulai kita bingung, jenengan sinten lu sampean lali ta. Nah itu mulai gitu. Oleh karena itu ini menjadi pengingat kita, selama kita masih memiliki ingatan, kesadaran, kita harus berupaya untuk melakukan kebaikan. Karena yang boleh untuk meninggalkan ibadah, boleh meninggalkan sholat itu sinten mawon? Orang gila, tidak berakal. Siapa lagi? Ada yang dilarang sholat di waktu-waktu tertentu, sinten? Wanita ketika haid justru tidak boleh sholat. Dan orang yang kehilangan kesadaran. Kesadaran itu dalam arti apa? Demensia, pikun atau pingsan. Dia melakukannya ketika dia ingat. Ada beberapa yang kami temukan itu ketika ingatannya hadir, maka ingat, tuh aku gurung sholat. Tetapi di tengah sholat dapat 1 atau 2 rakaat, tiba-tiba melakukan hal yang lain. Duh, sampai manglak sholat. Loh iya ta, akhirnya kembali lagi. Itu mulai muncul biasanya ketika kemudian usia bertambah. Ada yang mengatakan anjane umur itu gak bejo. Namun di sisi yang lain kita juga menemukan Allah menjadikan seseorang dalam usia yang sudah tua namun ingatannya juga masih sangat kuat, bisa menceritakan runtut peristiwa yang dialami. Nah ini pembelajaran bagi kita, salam dan keilmuan yang diajarkan Allah ini menjadikan seorang hamba mulia, derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isyarat untuk menyebarkan salam dan memperbanyak doa untuk mendapatkan 10 kebaikan di setiap lafadznya, sehingga tidak ada salam yang lebih utama kecuali salam itu lengkap. Sehingga kita menemukan dalam sholat ada yang memiliki pendapat mengucapkan salam baik ketika menghadap ke kanan dan ke kiri diucapkan secara lengkap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengambil hadis ini sebagai pendapat bahwa agar mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, yang lebih sempurna dengan mengucapkan secara penuh. Ada yang sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sampai wabarakatuh. Ada juga yang saya pernah dengar itu, betul. Yang pertama ya yang lengkap, yang kedua tidak lengkap. Nah, di sini kaitannya dengan hal tersebut memang ada variasi dalam salam itu, namun kaitannya dengan salam yang kita ucapkan ini akan lebih baik jika kemudian kita ucapkan secara penuh, karena pahalanya atau kebaikannya lebih banyak. Hadis selanjutnya nomor 987, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisyarah dari Zaid bin Wahab. An Umar qal kuntu radifa Abi Bakrin fayamurru ala qaumi fayaqulu assalamu alaikum fayaquluna assalamu alaikum warahmatullah
wa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi, fayaquluna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Abu Bakrin faddalana an-nasul yawma biziyadatin katsiratin. Dari Umar ia berkata, aku pernah pergi bersama Abu Bakar dalam satu kendaraan, lalu melewati suatu kaum. Ia mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Abu Bakar lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kaum itu mengucapkan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar lalu berkata, orang-orang melebihi kita hari ini dengan kelebihan yang banyak. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata Abdul Malik menceritakan kepadaku dari Zaid, ia berkata Umar menceritakan kepada kami di hadis yang sama. Kandungan hadis ini keterangan tentang cara menjawab salam. Jika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawabnya dengan sesuatu yang lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita berupaya menjawabnya lebih baik dengan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dengan keridhaan kita untuk mendoakan saudara kita secara lengkap. Bahkan keutamaan salam itu adalah ketika kita bisa menjawab salam tersebut dengan lebih baik. Ada beberapa contoh, di antaranya ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di belakangnya masih diberikan doa yang lain. Atau mungkin dalam bahasa kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tak dongakno sukses ya, tak dongakno lancar, tak dongakno sehat, ada doa-doa yang lain. Itu diantaranya cara kita menjawab dengan lebih sempurna, dengan lebih baik mendoakan saudara kita. Dan hal ini sekali lagi tidak bisa dibohongi ketika hati kita ini mengucapkannya dengan ikhlas, dengan kepura-puraan, atau dengan keterpaksaan. Jengkel niku biasane jawabe rada dikit-dikit yo nopo ngoten ya. Kalau sudah ndak enak, sehingga salam ini sekali lagi mengajarkan kita untuk benar-benar legowo. Benar-benar legowo. Yang kedua, orang yang berkendaraan mendahului mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Sudah pernah saya contohkan, hari ini kendaraannya beda. Kalau dulu kendaraan itu kan hewan ya, terbuka. Kalau sekarang kendaraan itu tertutup, apalagi kalau kendaraannya baru, peredamnya masih bagus, tidak dengar. Sehingga ketika kemudian kita dalam perjalanan, mungkin kita menemukan ada tetangga yang sedang kerja bakti atau lain sebagainya, kita belum bisa hadir, maka nyeludur itu tidak disarankan, kan? Maka kita berupaya untuk pelan buka kaca mobil, nyapa. Nah, kalau kita tahu yang kita sapa ini kita nggoku iki Islam, maka ucapkan salam. Nah, ini bentuk adab, etika, bahkan adat kita itu begitu. Dan menjadi kebiasaan sesama muslim untuk saling berbuat baik, saling mendoakan. Hadis selanjutnya 988. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdus Somad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, an Aisyata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma hasadakumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wat ta'mini. Dari Ummul Mukminin Aisyah, saya selalu mengingatkan, yang pertama, kalau ada penyebutan istri Nabi, kita diingatkan kita memiliki dua ibu, ibu kandung dan ibu umat Islam, ibu orang-orang yang beriman. Ketika ibu kita menyampaikan, maka kita harus mendengarkan. Dan umumnya hadis yang disampaikan oleh istri Rasulullah, di sini kaitannya dengan Ummul Mukminin Aisyah, banyak hal yang tidak diketahui oleh sahabat lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling tahu tentang kita hal yang rahasia itu adalah pasangan kita. Yang kita ini berteman tidak mungkin masuk dalam satu kamar. Tetapi Ummul Mukminin Aisyah itu dengan Rasulullah lebih dari para sahabat terkait banyak informasi. Ini pentingnya ketika kemudian ada salah satu kitab itu yang mengumpulkan khusus hadis yang disampaikan oleh istri Rasulullah. Lebih-lebih kaitannya dengan fikih wanita biasanya. An Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu mahasakumul Yahud. Tidak ada yang menyebabkan orang Yahudi iri terhadap kalian seperti mereka iri terhadap salam dan ucapan amin. Jadi kecemburuan orang Yahudi itu diantaranya adalah terhadap salamnya kita umat Islam dan ucapan amin. Apa penjelasannya? Anjuran memperbanyak mengucapkan salam dan ucapan amin. Sahabat Rasulullah itu kita ketika bertemu tidak akan berpisah sebelum watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ketika bertemu mereka akan berbicara tentang yang baik-baik dan saling mendoakan baru berpisah. Sehingga ketika kemudian didoakan, jawabannya adalah amin. Berharap bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ada juga makna terkait dengan hal tersebut, kita memperbanyak sholat. Karena di dalam sholat setelah suratul Fatihah waladhdallin, maka kita mengucapkan amin. Dan ini menjadikan kecemburuan. Salam ketika kemudian menjadi hal yang seringkali membasahi lidah kita dengan memperbanyak mengucapkan salam, itu bermakna kita melaksanakan afsus salam dan banyak melakukan kebaikan untuk saudara kita. Masya Allah. Mengucapkan salam kepada saudara kita itu sama halnya kita melakukan banyak kebaikan untuk saudara kita. Tidak banyak yang bisa kita berikan harta misalkan, tetapi kita bisa memberikan doa, yakni bentuknya adalah salam ini. Kemudian yang kedua, keterangan tentang pentingnya kedua perkara tersebut, dan bahwa kaum Yahudi merasa iri terhadap kaum muslimin karena mereka mengetahui fadilah atau keutamaan dan keberkahan kedua hal tersebut, serta minat kaum muslimin untuk menghimpun dan meraihnya. Orang-orang Yahudi ketika melihat sesama umat Islam ini saling mengucapkan salam, menunjukkan keeratan, menunjukkan persatuan, cemburu.
Karena kita tahu dalam sejarah Rasulullah, sesama orang Yahudi itu sebenarnya saling bermusuhan. Hari ini kita melihat berita yang cukup menyakitkan. Palestina, Sudan hari ini. Kalau jenengan lihat video-videonya, mudah sekali membunuh manusia. Bahkan ketika saling tembak itu menggunakan senjata-senjata berat yang SAF, Sudan Armed Force atau tentara resmi Sudan, ketika nembak apa yang mereka ucapkan? Allahu Akbar. Yang RSF dulunya milisi, kemudian sekarang menjadi militer juga di Sudan, ketika nembak juga Allahu Akbar, tembak-tembakan sama-sama Allahu Akbar. Nanti Allah itu yang menghitung siapakah di antara mereka, karena kita sama-sama tahu terkait dengan banyak sekali dalil yang kita miliki agar kita ini bersatu, gitu. Sudahlah, kalau kita mau menghimpun, kita kumpulkan dalil, tidak ada satupun dalil yang mengajarkan kita untuk berpecah belah, tidak ada. Banyak dalil untuk bersatu, tapi hari ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam berupaya untuk memecah belah umat Islam. Kita bermohon kepada Allah, umat Islam ini dikuatkan, disatukan. Lebih-lebih di Indonesia ini umat Islam dikuatkan oleh Allah. Kita juga bersyukur negara kita ini ya dalam kondisi umum aman. Kita tidak membayangkan ketika di Palestina kita mau ngaji ke sini saja, misalkan di sana sudah diblokade Israel, dicek dulu. Ya tambah gak berangkat paling rasanya. Wong kita ini sudah bebas gini saja, kadang perasaan untuk tidak berangkat menuntut ilmu itu saja godaannya sudah besar. Karena itu Bapak dan Ibu, ini disebut dengan al-jihadu fi talabil ilmi wa ta'limihi. Ini adalah bagian jihad kita, jihad menuntut ilmu dan untuk mengajarkannya, untuk mendakwahkannya. Jadi tugas jenengan bukan hanya berhenti di sini, tapi selepas ini disampaikan ke orang lain. Ini tugas kita. Karena jika kita kehilangan kemampuan atau keinginan untuk menyampaikannya pada orang lain, maka ilmu ini akan terputus. Nah, ini tugas kita untuk menyampaikan, membiasakan salam. Bahkan saya pernah menyampaikan, kalau jenengan masuk ke toko atau ke swalayan yang di dalamnya itu kita merasa, oh ini jilbaban kok mbak kasir ini, berarti kan muslim, maka tidak ada salahnya jenengan masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum. Karena SOP-nya memang bukan salam gitu, SOP-nya kan selamat pagi, selamat berbelanja, begitu SOP-nya gitu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Coba saja supaya mereka ingat bahwa kita ini muslim. Masuk dengan Assalamualaikum, nanti jawabannya bagaimana? Insya Allah ini materi yang ringan dan insya Allah bisa segera kita aplikasikan. Oke, monggo Ustaz. Oke. Oke. Dianggap angker. Oke. Terkait dengan tempat yang tidak ada orangnya, maka kita tidak mengucapkan dhamir kum. Assalamualaikum artinya ada orangnya. Tetapi ketika tidak ada, kita mengucapkan assalamu alaina. Jadi na ini bermakna bukan untuk orang yang hadir di situ.
tetapi ini adalah doa supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu boleh. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maksudnya kita bermohon kepada Allah bahwa kita di tempat kosong atau tempat baru itu agar diberikan keselamatan. Begitu. Kemudian ketika kita berharap tidak ada gangguan, yang diajarkan adalah ta'awud. Sehingga ketika rumah habis kita tinggal, kemudian kita masuk, maka kita mengucapkan bismillah, assalamu alayna, kemudian mengucapkan ta'awud. Termasuk ketika dipan atau ranjang akan kita tempati tidur, itu kita bersihkan dengan membaca bismillah, ta'awud. Karena kita tidak tahu ketika jenengan tinggal siapa yang menempati, baik mungkin dari golongan jin atau dari hewan-hewan yang berbahaya. Kalau dulu karena terbuka tempatnya, tidak seperti rumah hari ini yang tertutup, kadang ketika akan tidur tidak dicek, dibersihkan dulu, yang ada apa? Kalajengking, ular, begitu. Nah, ini bagian dari kehati-hatian kita. Atau kalau saat ini di rumah kita, mungkin saja karena kurang bersih, ada kecoa yang ketika kita nyaman-nyaman tidur masuk telinga, gitu. Sehingga ini mengingatkan kita juga, selain kaitannya dengan yang gaib, kaitannya dengan jin, maka ini kaitannya juga dengan hal-hal yang bisa membahayakan kita. Sehingga menjadi kebiasaan kita, kalau misalkan ke suatu tempat, mas, iki ndonga apa, gak ngerti ayat kursi yo gak apal misalkan, senjata kita adalah bismillah. Karena bismillah ini di banyak kondisi kita baca. Kalau masih kekhawatiran muncul, maka ta'awud. Jadi kita diajarkan bahkan Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Bahkan diajarkan doa itu. Ini untuk kehati-hatian terkait dengan kejahatan yang menimpa kita. Nanti jika jenengan ingin, di dalam Al-Quran itu ada beberapa doa yang dijelaskan tafsirnya. Karena kadang mungkin kalau guru saya dulu menempatkan doa itu, ketika kita berdoa harus tahu kronologinya kenapa dibaca. Karena kalau tidak, kita seolah-olah menempatkan doa itu tidak pada posisinya, begitu. Jangan ingat doa Nabiullah Musa ketika akan dikirim ke Fir'aun. Napa doanya? Ingat ya. Sering kita baca doa ini, tapi itu ternyata adalah doa Nabiullah Musa karena kekhawatiran beliau akan dikirim, ditugaskan ke Fir'aun. Kemudian doa itu dibaca. Apa itu? Rabbis rohli sodri, gitu. Kata guru saya dulu, guyonannya, loh, sampeyan iki jange ngadep nang guru untuk hafalan misalkan. Kemudian doanya Rabbis rohli sodri. Lah, masuk aku dipadakno ambek Fir'aun. Maksudnya bukan demikian, tapi historisnya demikian. Rabbis rohli sodri itu adalah doa Nabi Musa ketika akan dikirim ke Fir'aun. Ada yang juga terkait dengan doa yang biasanya kita baca ketika akan makan, yang tenar atau yang seringkali, yang masyhur, yang sering kita dengar ketika akan makan, berdoa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau kemana sebenarnya? Nate surat.
Itu diantaranya doa ketika akan masuk pasar. Itu doanya. Tapi cenderung di Indonesia dipakai untuk doa makan. Ya insya Allah dengan mengetahui kronologis doa itu, harapannya kita bisa, oh ini yang pas untuk ini yang pas untuk ini. Jadi jangan kemudian karena maknanya atau karena terjemahnya saja kita tidak tahu historis kronologis doa tersebut sehingga salah menempatkan. Itu salah satu pendapat guru saya. Guru saya yang lain menyampaikan sederhananya begini, nek ajane iso iku ya wis gak apa-apa. Ada yang begitu juga. Tapi ojo lali sinau. Maksudnya jangan lupa untuk belajar yang lain. Orang sholat itu loh bisanya hanya bismillah, tidak apa-apa tuh. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sambil nunggu ini apa, sambil nunggu imamnya pindah gerakan, bisanya bismillah. Tetapi tidak boleh dia berhenti sampai bismillah, harus mulai belajar Al-Fatihah, harus mulai gitu. Nah kita juga sama. Mungkin doa selepas sholat yang kita bisa dari dulu sampai sekarang, Rabbana atina fid dunya hasanah, mungkin bisanya itu. Jadi ketika setiap terjadi sesuatu peristiwa, bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya tidak apa-apa. Tetapi berupaya untuk belajar yang lain. Nah ini Islam itu memberi solusi. Nggih mboten suwaklek terus menegangkan niku nggih mboten. Wong sahabat Rasulullah itu ketika kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad, nggih nek guyon niku uncal-uncalan apa? Uncal-uncal bitih labu atau semangka. Kulitnya itu loh setelah dimakan itu kan sisa kulitnya. Nek guyon niku uncal-uncalan niku, kluthik sitoke bales. Kluthik lho berarti kan nggih guyonan asline. Senengane guyon. Ada sahabat itu yang membuat Rasulullah tertawa sampai gigi beliau kelihatan. Berarti kan godoi nemen sahabat nih. Tapi di sisi yang lain, kalau sahabat itu dihadapkan pada sesuatu yang serius, kalimatnya wahwa rijal, maka mereka menjadi laki-laki. Pun boten sakit. Nah kita wayane santai nggih santai, tapi nek kadung wayane ana musuh belas gak mundur, ngoten. Kita ini kan kadang masih bimbang ya, masih gampang. Nduk kene guyon, nduk kono guyon, bahkan wayane wong sedih je iso guyon, kadang kan begitu. Makanya ini kehati-hatian kita, istilahnya sadar posisi. Istilahnya sadar posisi. Kita harus tahu posisi kita sedang di mana. Oh iki wayahe guyon. Oh iki wayahe sumpek. Wong kita ini dengan pasangan kita, kalau kita sedang sumpek sedih, sementara kemudian pasangan tidak memahami, ngejak guyon niku mawon saged dadi masalah. Itu seseorang yang dekat, apalagi orang yang sama sekali tidak tahu karakter kita. Ini pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana kita mengetahui posisi kita sebagai muslim, kita harus di mana. Insyaallah cekap nggih. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.